Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di catatan Bu Yuhana, tempat kita belajar, bertumbuh, dan berbagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga refleksi hari ini menjadi penguat langkah kita dimanapun kita sedang berada. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung tentang satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang semakin relevan di zaman kecerdasan buatan. Apakah mesin bisa mengetahui? Bukan sekedar menjawab, bukan sekedar memproses data, tetapi benar-benar mengetahui. Hari ini kita hidup di masa yang luar biasa. Mesin dapat menulis puisi, mesin dapat menjawab soal ujian, mesin dapat membantu menulis artikel ilmiah. Sistem seperti ChatGPT, mesin pencari cerdas, dan AI generatif lainnya mampu memberi jawaban hanya dalam hitungan detik. Tetapi mari berhenti sejenak. Ketika sebuah mesin memberi jawaban yang benar, apakah itu berarti ia memahami? Ataukah ia hanya memproduksi pola tanpa pernah benar-benar mengerti maknanya? Dalam filsafat ilmu, pengetahuan bukan sekedar informasi. Plato menyebut pengetahuan sebagai justified through belief, keyakinan yang benar dan memiliki dasar pembenaran. Artinya, untuk mengetahui sesuatu tidak cukup hanya memberikan jawaban yang tepat. Harus ada kesadaran, harus ada pemahaman, harus ada alasan mengapa sesuatu itu benar. Disinilah letak perbedaannya. Manusia memahami makna, mesin menghitung kemungkinan. Manusia merenung, mesin memprediksi. AI bekerja dengan cara yang sangat canggih, tetapi tetap berbasis pola statistik. Ia tidak sadar bahwa ia sedang berbicara. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menjawab. Ketika AI berkata, "Ini adalah teori ilmiah yang benar," sesungguhnya ia tidak sedang memahami teori itu. Ia hanya mengenali pola bahasa yang paling mungkin muncul. Maka pertanyaannya, jika tidak ada kesadaran, bisakah itu disebut pengetahuan? Disinilah tantangan besar dunia akademik hari ini. Karena AI sering terdengar meyakinkan, banyak orang mulai mempercayainya tanpa verifikasi. Padahal AI bisa salah, AI bisa bias, AI bisa menghasilkan halusinasi informasi. Maka dalam penelitian, AI boleh membantu. Tetapi AI tidak boleh menggantikan nalar kritis manusia. Karena tanggung jawab ilmiah tetap ada pada manusia. Bayangkan seorang mahasiswa doktoral menggunakan AI untuk merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis itu terbukti benar. Pertanyaannya, siapa sebenarnya pemilik pengetahuan itu? Mahasiswa, mesin, atau pencipta algoritmanya? Pertanyaan ini bukan sekedar teknis. Ini adalah pertanyaan filosofis tentang masa depan ilmu pengetahuan. Mungkin suatu hari mesin akan semakin pintar, semakin cepat, semakin menyerupai manusia. Tetapi satu hal yang tetap unik pada manusia adalah kemampuan
memberi makna. Mesin bisa menghitung data, tetapi manusialah yang memberi nilai pada kebenaran. Mesin bisa menghasilkan jawaban, tetapi manusialah yang bertanggung jawab atas kebijaksanaannya. Dan justru di era AI inilah filsafat menjadi semakin penting. Karena ketika teknologi berkembang begitu cepat, kita perlu bertanya lebih dalam, bukan hanya apa yang bisa dilakukan mesin, tetapi juga apa arti menjadi manusia. Terima kasih sudah mendengarkan catatan Bu Yuhana. Jika refleksi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Karena belajar, bertumbuh, dan berbagi adalah perjalanan seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.